Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Lutfiana Dewi dari SMK Negeri 2 Semarang, kelas 10 MPLB 1, nomor presensi 10. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran informatika tentang bab 1 berpikir komputasional. A. Pola berpikir. 1. Konsep ide atau gagasan. Definisi. Respon otak untuk memecahkan masalah, melahirkan rancangan solusi. Manfaat ide atau gagasan. Yang pertama ada solusi alternatif masalah. Yang kedua ada peran aktif dalam pengembangan diri dan orang lain. Yang ketiga ada konsep baru di teknologi atau pengetahuan. Yang keempat ada terobosan baru untuk masyarakat. Yang kelima mendorong inovasi. Yang keenam ada menjadi contoh dan teladan. Yang ketujuh ada sesuai norma dan hukum. Contoh proses ide, menentukan metode looping untuk mencetak bilangan ganjil 1 sampai dengan 100.000. Yang kedua ada teknik memetakan ide. Langkah-langkahnya, yang pertama tentukan pokok masalah tema utama. Yang kedua, jelaskan komponen pendukung subtema. Yang ketiga, kembangkan subtema menjadi sub-sub item. Yang keempat, hubungkan semua ide agar logis dan sistematis. Manfaat pemetaan ide. Yang pertama adalah memperjelas poin penting. Yang kedua, menyelaraskan pola pikir. Yang ketiga, menginventarisasi kebutuhan. Yang keempat, memperbaiki sistem dan desain. Yang kelima, menjadi pedoman penyelesaian masalah. Yang ketiga ada konsep algoritma. Definisinya, metode penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan sistematis. Proses identifikasi masalah, seleksi, dan analisis keputusan akhir. Algoritma, urutan proses logis yang disusun untuk memecahkan masalah. Penerapannya ada AI, sistem pakar, data mining, dan lain-lain. Jenis penulisan algoritma, natural language, flowchart, pseudokode. Selanjutnya ada contoh algoritma, menjumlahkan 80 ditambah 15 di komputer. Yang pertama, deklarasikan variabel X sama dengan 80, Y sama dengan 15. Yang kedua, hit X, Y sama dengan X tambah Y. Yang ketiga, ada tampilkan hasil. Untuk yang di PPT itu belum ada tambahnya ya teman-teman, jadi yang benar adalah yang nomor 2 adalah hit X, Y sama dengan X tambah Y. B. Pernyataan dan logika proposisi. Yang pertama, proposisi. Definisinya yaitu pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false. Unsur proposisi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada subjek aktor utama. Yang kedua predikat tindakan. Yang ketiga kopula penghubung subjek dan predikat. Yang keempat ada kuantor cakupan universal atau khusus. Yang kedua, aspek penggunaan dalam proposisi. A. Aspek bentuk. Yang pertama ada proposi tunggal, adalah jenis pernyataan logika yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat atau dikenal dengan kalimat tunggal. Sebagai contoh, setiap hewan mamalia pasti akan mati. Yang kedua ada proposisi majemuk, merupakan jenis pernyataan yang memiliki 2 predikat dan dalam penulisannya, atau gabungan dari 2 pernyataan tunggal proposisi. Sebagai contoh, Linux dapat dioperasikan dengan terminal dan GUI. B. Aspek sifat. Yang pertama ada kategorial, merupakan jenis sifat dalam pernyataan proposisi yang memiliki nilai pembenaran atau penolakan lingkar secara mutlak tanpa syarat apapun. 2. Kondisional. Pernyataan proposisi yang nilai kebenarannya memiliki syarat penentu. Ada A. Hipotesis. Hipotesis adalah jenis pernyataan proposisi yang dapat dinyatakan kebenarannya jika memenuhi persyaratan tertentu. Dan B. Disjungsif. Disjungsif adalah pernyataan kondisional yang nilai kebenarannya diperoleh berdasarkan pilihan tertentu. Selanjutnya ada C. Aspek luas. Yang pertama ada universal. Universal merupakan pernyataan yang menjelaskan kondisi secara menyeluruh atau bagian tertentu. Yang kedua ada partikular. Partikular merupakan teknik dalam menyampaikan sebagian pernyataan dalam sebuah
seluruh aspek kebenaran. Yang ketiga ada singular. Singular merupakan teknik penyampaian logika dalam sebuah pernyataan dengan satu aspek saja. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan kata ini dan itu. D. Aspek kualitas dan kuantitas. Di sini kita akan membahas berdasarkan sisi kualitas terlebih dahulu. Yang pertama ada proposisi positif atau afirmatif. Proposisi positif adalah jenis pernyataan proposisi dengan nilai predikatnya akan menjadi pembenaran subjek yang dinyatakan. Yang kedua ada proposisi negatif. Proposisi negatif adalah jenis proposisi dengan predikatnya mengandung nilai yang tidak mendukung atau menyalahkan subjek. Selanjutnya kita akan membahas berdasarkan aspek kuantitas. Yang pertama ada proposisi universal atau umum. Proposisi universal merupakan pernyataan logika dengan predikat menjadi pendukung atau penolak kebenaran semua subjek yang dinyatakan. Yang kedua ada proposisi khusus atau partikular. Proposisi khusus merupakan pernyataan logika yang membenarkan sebagai subjek. Berdasarkan aspek kualitas dan kuantitas dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada proposisi A. Proposisi A merupakan kategori jenis proposisi yang bersifat universal afirmatif atau singular positif yang digunakan untuk menyatakan secara keseluruhan tentang kebenaran, pengakuan, dan nilai positif. Yang kedua ada proposisi E. Proposisi E memiliki kebaikan sifat dibandingkan proposisi A. Istilah lain dari proposisi E adalah proposisi universal negatif atau singular negatif yang mengandung makna penolakan, pengingkaran, dan negatif. Yang ketiga ada proposisi I. Proposisi I adalah jenis proposisi partikular afirmatif yang menjelaskan sebagian semua kebenaran, pengakuan, dan bernilai positif. Yang keempat ada proposisi O. Proposisi O adalah kebalikan dari proposisi I sebagai salah satu jenis partikular negatif yang akan menyatakan sebagian dari keseluruhan penolakan, pengingkaran, dan bernilai negatif. C. Logika matematika. Pernyataan kalimat yang sudah pasti benar atau salah. Kalimat terbuka, kebenarannya belum diketahui. Jenis operasi logika. Yang pertama ada negasi, membalik nilai kebenaran, konjungsi benar jika keduanya benar, disjungsi benar jika salah satu benar, implikasi jika P maka Q, diimplikasi benar jika keduanya memiliki nilai sama. Contoh kasus logika dalam logika matematika. Yang pertama ada menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan hasil operasi logika dari dua premis. Yang kedua ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti analisis penyebab komputer hang, aturan lalu lintas, atau masalah kesehatan. D. Metode penalaran. 1. Simplicity. Kesederhanaan. Gunakan penjelasan yang sederhana dan berbasis fakta, membantu mempermudah proses analisis dan penalaran. 2. Koherensi. Gunakan referensi atau rujukan yang valid dan kredibel, membuat penjelasan lebih terstruktur dan jelas. 3. Predictability. Prediktabilitas. Sajikan penjelasan yang memungkinkan adanya prediksi atau perkiraan, memudahkan pembaca untuk menerima atau menyangkal informasi. Yang keempat ada komprehensif. Penjelasan harus runtut, menyeluruh, dan detail, menghindari ketidakpastian atau kebingungan. Contoh kasus, pada malam hari situs e-learning sekolah cepat diakses karena jumlah pengguna sedikit. Jika user dapat mengakses dengan cepat, berarti server sedang tidak melayani banyak pengguna. Sekian presentasi digital yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.